Iya, Bel. Siapa yang disalib, manusia Yesus atau Allah? Nah, untuk dapat jawaban itu kita harus tahu dulu siapa itu Yesus gitu. Yesus menurut iman Kristen adalah firman Allah, itu firman Allah yang disebut juga anak Allah yang turun ke dunia mengambil bagian dalam rupa manusia gitu, Bel. Dikatakan firman Allah itu adalah Allah sendiri karena firman itu adalah firman Allah, jadi sifatnya adalah Allah, ada di dalam Allah dan keluar dari Allah. Kita baca di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan firman Allah dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, di ayat ini dikatakan jelas bahwa segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman-Nya, melalui firman Allah gitu. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa melalui firman gitu. Jadi kalau Allah tidak dapat mati, firman Allah juga tidak dapat mati gitu. Di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan ialah satu-satunya yang tidak takluk ke dalam maut gitu. Jadi dia tidak takluk ke maut, dia tidak dapat mati firman Allah itu. Kemudian di Galatia 4 ayat keempat, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, dikatakan di sini Allah mengutus anaknya yaitu Sang Firman, mengutus dulu kemudian baru lahir. Nah, berarti kan sebelum lahir itu udah ada karena firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah itu kekal. Kemudian lahir dia dari Bunda Maria untuk mengambil bagian kemanusiaannya dari rahim Bunda Maria. Dikatakan di sini Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi firman Allah itu mengambil bagian manusia dari rahim Maria dan telah mengosongkan dirinya. Jadi di dalam diri Yesus itu ada firman Allah, tapi firman Allah itu mengosongkan dirinya seolah-olah meniadakan keilahiannya dan dia menjadi seorang hamba dan bahkan menjadi manusia biasa gitu, Bel. Jadi dia bisa merasakan kesakitan, merasakan kesedihan, merasakan sukacita gitu. Di Kolose 2 ayat 9 dikatakan sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam jasmani Yesus itu terdapat seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kita makanya kalau dalam iman kita dikatakan Yesus itu ada dua kodrat, yaitu kodrat aslinya adalah ilahi, yaitu firman Allah sendiri. Kemudian ditambahkan dengan kodrat manusia gitu, well. Kita lihat jadi yang menjadi fokus, yang menjadi subjek dari Yesus itu adalah firman Allah yang kekal. Gitu. Jadi firman ini merasakan apa yang dirasakan manusia melalui kodrat manusianya. Gitu. Ilahinya tidak hilang gitu, well. Karena Yesus itu jadi dapat dikatakan Yesus itu lahir tanpa dilahirkan. Karena kan dia firman Allah kan, udah ada. Lahir tanpa dilahirkan, ia menderita tanpa derita. Ia disalibkan tanpa mengalami penyalipan. Jadi yang mengalami itu tetap firman Tuhan yang kekal. Jadi kalau ditanya siapa yang disalib, ya jawabannya lah firman Allah, tapi menggunakan tubuh manusianya gitu. Kemudian siapa yang mati? Ya firman Allah melalui kodrat manusianya. Karena firman Allah sendiri nggak bisa mati, ya kan? Yang bisa mati tubuh manusianya itu gitu. Ngerti ya? Tetapi kalau yang disalib manusianya saja, ya manusia tidak bisa menyelamatkan, Bel, gitu kan. Kalau yang dikatakan yang disalib itu hanya manusianya, berarti dia nggak bisa bangkit dong. Justru dia bangkit karena yang mengalami penyalipan, yang mengalami kematian dan mengalami kebangkitan adalah firman Allah sendiri melalui kodrat manusianya gitu, Bel. Udah jelas ya, Bel? Udah jelas, Pi. Oke, Bel. Makasih ya. Ya.